Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan dilaksanakannya pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah, dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat ya, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga diharapkan nanti ya semua permasalahan di seputar kaki ya, mungkin capek, kemeng ya, sakit dan sebagainya nanti akan sembuh ya. Cara pemijatannya ya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri dilipat ya 90 derajat, kemudian dilakukan pemijatan lagi ya, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Nah, tak lupa ya, untuk telapak kaki itu diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak kaki ya, itu dipijat-pijat. Jari-jari kaki dipijat-pijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan upaya ya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila organ tubuh kita mengalami kelainan, bisa dipulihkan lagi dengan cara pijat refleksi ini ya. Kaki ya terus dipijat, kemudian setelah itu ya dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi ya, serta diberikan treatment dengan mengangkat lutut ke atas ya, kurang lebih 3 kali begitu ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut dengan memijat kaki kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi ya. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan yang perlu diperhatikan ya, bahwa setelah dilakukan pijat urut ini terjadi proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, tidur berkepanjangan. Justru setelah dipijat badan akan terasa sakit semua ya. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati. Nanti beberapa saat kemudian akan sembuh sendiri ya. Dan akhirnya apa yang menjadi keluhan Anda nanti bisa tersolusikan atau bisa sembuh. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Setelah itu ya, kaki kanan juga dilipat 90 derajat ya. Kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini.
Tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu pada telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan kemudian setelah itu ya, kaki kanan juga dilipat ke depan ya. Kemudian kita berikan pijatan serta kita berikan treatment seperti halnya pada kaki kiri tadi ya. Caranya dengan mengangkat pangkal lutut ya, kurang lebih 3 kali seperti ini. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Sehingga harapannya nanti ya, semua permasalahan pada kaki seperti otot yang kaku ya, atau mungkin Anda merasa capek nanti akan hilang ya. Kemudian setelah itu ya, kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah itu dilanjut dengan pemijatan bagian pantat ya. Caranya, mula-mula pantat dipijat-pijat secara merata ya, sehingga semua permasalahan yang ada di pantat nanti ya, mungkin kemeng, sakit ya, kebas dan sebagainya nanti akan sembuh ya. Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa pemijatan ini ya harus dikonfirmasi. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras atau ekstrim. Hal itu berbeda-beda ya. Oleh karena itu harus dikonfirmasi atau ditanya dulu ya, untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang sesuai atau yang ideal ya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, maka kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan sambil digosok ya, pada bagian pantat pada khususnya ya. Cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Terus ya, pantat dipijat sampai terasa lemes ya, dan terasa enak ya. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut dengan pemijatan ya seputar pinggang sampai ke punggung ya. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya ke atas ya, dari pinggang sampai ke punggung ya. Dengan harapan ya, permasalahan di sekitar pinggang sampai punggung nanti terselesaikan ya. Capek-capek, kemeng ya, sakit itu akan hilang. Yang perlu diperhatikan bahwa di antara pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, dengan menekan pada titik-titik tertentu pada tulang belakang ya, kita tekan dan kita pijat-pijat, dan
itu merupakan sarana refleksi ya, sehingga terjadi stimulasi saraf ya. Sehingga harapannya ya organ tubuh yang terdapat di dalam tubuh kita itu nanti bisa terstimulasi, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan nanti bisa disembuhkan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin akan terasa efek seperti kesetrum ya. Hal itu biasa karena merupakan stimulasi saraf tadi ya. Pada daerah punggung juga perlu kita perhatikan secara khusus ya, karena di daerah situ sering terjadi ya permasalahan seperti pegel, kemeng, ya sakit-sakit ya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan sambil digosokkan, arahnya dari pinggang sampai punggung melalui sela tulang belikat ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dilanjut ya, tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kita berikan pijatan refleksi di tulang belakang ya, dari pinggang sampai ke punggung ya. Kemudian tubuh kita palingkan baik ke kanan maupun ke kiri secara bergantian ya. Dan setelah itu si terapis memposisikan diri di atas kepala pasien, kemudian dilakukan pijatan lagi ya, masih dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian ya bahwa pemijatan ini benar-benar efektif ya, tidak ada yang terlewatkan ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini berbeda dengan jenis pijat yang lain ya, dimana harus melepas pakaian dan tubuh dioles dengan minyak kemudian dipijat ya. Oleh karena itu harus melepas pakaian ya, agar memudahkan dalam pemijatan. Dan yang perlu diperhatikan bahwa minyak ya itu harus cukup, karena minyak sebagai pelumas ya. Apabila kurang minyak ya, nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya, sehingga bisa mengakibatkan memar dan berujung pada panas ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi Anda yang suka dengan video ini ya, silakan ya di like, subscribe, serta share ke semua teman. Dan bagi Anda yang tidak suka, mohon di skip saja ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula kepala dipijat-pijat ya, rambut ditarik-tarik serta kedua telinga ditarik secara bersamaan ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini.
Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan sebaliknya kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Cara pijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya ya, tangan kanan dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga dipastikan nanti ya akumulasi asam laktat yang terdapat di tangan itu ya akan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Asam laktat ini merupakan biang keladi rasa kecapean ya. Dan tak lupa pada telapak tangan juga bisa diberikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada telapak tangan kanan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Kemudian jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Dan dilanjut ke pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi ya. Tangan kiri dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Nah, langkah ini juga bisa sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Karena minyak yang dipakai ini adalah minyak zaitun yang di samping kaya akan nutrisi juga bisa membersihkan kulit Anda yang kotor ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Pada telapak tangan kiri juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu ya, pada telapak tangan kiri dipijat-pijat, kemudian jari dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Kemudian tangan kiri juga kita lipat ke belakang. Kemudian dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa ya, pada lutut itu ya bisa kita berikan treatment ya agar cairan sendi terjaga ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke depan ya, ke atas ya, dan diberikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Cara pijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan ditarik ke atas ya, ke depan ya, kurang lebih 3 kali. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut ya, pemijatan kaki kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri dioles dengan minyak ya, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada lutut ya juga kita berikan treatment ya untuk merangsang ya cairan sinovial ya, produksi cairan sinovial. Karena apabila lutut kurang cairan maka akan terasa sakit ya. Itu bisa diatasi dengan disuntik atau mungkin diterapi dengan pijat lutut ini ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini.
Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat ke atas dan diberikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan ditarik ke depan semacam diolahragakan ya. 3 kali dan dilipat dan diberikan pijatan lagi. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Untuk pangkal paha itu dipijat sekaligus sedikit ditekan ya. Langkah itu akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan ya, sebanyak 3 kali ya. Ini semacam kita olahragakan untuk memberikan ya relaksasi antara pinggang, ya, punggung, kaki, persendian kaki ya. Itu akan terstimulasi semua ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dan setelah pemijatan kedua kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian perut ya. Caranya ya, mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian ya dipijat ya, mula-mula arahnya spin ya, hingga perut dirasa lemes ya. Setelah itu kita solusikan apa yang menjadi permasalahan pemijatan perut ini ya. Dan yang perlu diperhatikan, kita tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut ya, karena di dalam perut itu hanya organ yang vital ya. Pemijatan perut ini juga bisa sebagai upaya untuk diet ya. Dengan dipijat seperti ini maka akumulasi lemak ya yang terdapat di bawah kulit itu akan terurai ya dan larut dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan bertanya ya, atau ingin menambahkan demi sempurnanya konten ini ya. Oleh karena itu saya persilakan dan silakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Kemudian setelah pemijatan perut selesai, dilanjut dengan pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Untuk pangkal lengan itu kita berikan pijatan ya. Pijatan. Bagi Anda yang mungkin merasa ya sesak nafas atau mungkin batuk, itu bisa sembuh dengan cara seperti ini. Nah, cara pemijatannya sama seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Terus ya untuk pangkal lengan itu kita pijat ya, kita gosok ya. Dan yang perlu diperhatikan minyak harus cukup ya, karena minyak ini merupakan pelumas ya. Apabila kurang minyak nanti ya akan memperbesar ya gesekan antar kulit sehingga nanti kulit terasa sakit dan berujung pada memar ya. Dan yang lebih fatal lagi nanti bisa mengurangi PD ya.
pada penampilan Anda ya. Anda juga bisa mempraktekkan cara pijat urut ala saya ini, dan nanti Anda akan mendapatkan apresiasi yang tersendiri dari pasangan Anda ya. Dan utamanya Anda bisa memijat sendiri tanpa menggantungkan pemijat orang lain ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala kita oles dengan minyak ya. Kemudian kita pijat sambil kita tarik ya, antar di atas alis sampai ke ujung rambut ya, seperti ini. Dan langkah ini bisa memberikan sensasi yang luar biasa. Kemudian rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga ya ditarik-tarik ya. Hal ini seperti yang saya katakan tadi bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri dan kita pijat kepala bagian kanan ya. Jangan lupa pada ya punggung sebelah kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, mulai dari ya, leher bagian kiri pada sekitar tulang pelipis tadi ya. Kemudian kepala kita angkat dan kita berikan pijatan sekitar pundak ya, baik pundak kanan maupun pundak kiri ya. Tindakan ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya, kali ini dalam posisi telentang. Caranya ya, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat ya. Kemudian jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat ya. Tindakan ini bisa menimbulkan efek seperti kesetrum ya. Hal itu tidak apa-apa karena ini merupakan ya stimulasi saraf. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi ya. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Kemudian pada telapak tangan itu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat ya. Jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Dan setelah itu kita tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Dilanjut dengan ya terapi kesetimbangan ya. Caranya dengan mengangkat tubuh kurang lebih 3 kali ya. Kemudian setelah itu ya kita lanjut ke pemijatan ya. Berikutnya yaitu tubuh dalam posisi telentang tadi kita palingkan ke
kiri, kita pijat bagian kanan ya. Mulai dari pundak ya, sampai terus kita lanjut ke bawah sampai ke pinggang bagian kanan serta sampai ke kaki ya. Dan kemudian kaki kita lipat ke belakang ya, dan kita berikan treatment. Lanjut kedua kaki ya, kita pijat sambil terus kita lipat ya, dan kita berikan treatment. Kemudian setelah itu ya, tubuh si pasien kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, berawal dari pundak juga, tangan, dan kita pijat di sela tulang belikat, terus menuju ke bawah sampai ke pinggang ya, sebelah kiri, pantat sebelah kiri ya. Kemudian dilanjut kedua kaki ya, kita berikan treatment ya. Nah, cara pengijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Si pasien kita persilakan duduk bersila ya, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala ya. Ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Dari bawah terus ke atas ya, sampai ke kepala ya. Kemudian setelah itu tubuh kita treatment dengan penumpu ya, lutut kita, dan kita tarik ke dalam 3 posisi ya, atas, tengah, dan bawah ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri ya, 3 kali begitu ya. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa ya, dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.